Ya, untuk saat ini pendengar PR saya langsung sapa saja teman saya, Fahman. Selamat pagi, Fahman. Halo Dona, selamat pagi. Minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin, maaf lahir batin. Sehat-sehat semuanya. Ini di Bandung lagi ada yang sepi, ada yang macet sih, lumayan seperti biasa lah ya. Tahu Bandung seperti apa, tapi cenderung jauh lebih sepi kalau suasananya di luar suasana pandemi pasti kalau dibandingin 2 tahunan yang lalu gitu. Yang saya penasaran, gimana lebaran di Wisma Atlet? Iya, di Wisma Atlet ini di sini pertama waktu sholat Idul Fitri memang tidak dilaksanakan gitu kan. Jadi kita di sini nggak bisa sholat Idul Fitri yang pertama. Terus ya sekarang paling sebenarnya nggak ada bedanya sama hari-hari biasa sih. Jadi orang-orang paling di luar ngumpul-ngumpul gitu sambil ngobrol-ngobrol. Karena kita di sini nggak harus selalu di kamar sih, ada jam malam aja. Ketika jam malam memang harus di kamar, tapi di luar itu masih bisa jalan-jalan di sekitaran kompleks gitu. Nah mungkin ini buat pendengar PR yang nggak ngerti juga ini Kang Fahman kenapa bisa ada di Wisma Atlet gitu. Mungkin kita sharing dulu lah ya, ceritanya gimana sampai akhirnya harus transit dulu di Wisma Atlet nih Fahman. Oke. Jadi kan gini kan, nah saya tuh datang dari Turki tanggal 10 dan akhirnya sampai di bandara itu memang udah diarahkan untuk karantina. Nah di karantina itu ada 2 pilihan. Yang pertama di Wisma Atlet, yang kedua di hotel. Kalau Wisma Atlet itu karena fasilitas negara dibiayai full oleh pemerintah, jadi kita harus benar-benar gratis. Sedangkan kalau yang di hotel itu ya tergantung sih, kita harus pakai biaya sendiri gitu. Ada paket-paketnya katanya ya kalau mau pilih hotel ya? Iya betul, tapi paketnya hampir semua sama sih. Jadi dikasih makan, terus PCR segala macam. Yang membedakan biasanya bintang hotel, kalau bintang 2 ya lebih murah, ada yang bintang 5 dia lebih mahal. Range harganya rata-rata sekitar antara 5 juta sampai 6 juta. Udah full paket selama 5 hari karantina gitu. 5 juta sampai 6 juta untuk 5 hari full karantina? Iya betul. Oke. Nah ini kalau di Wisma Atlet itu kemudian kan arahannya gimana? Pertama nyampe nih ya, terus setelah itu ada pemeriksaan tertentu? Iya, jadi pertama kali nyampe banget di Soekarno-Hatta itu ada beberapa checkpoint. Yang pertama harus mengisi form kesehatan. Setelah itu ada pemeriksaan dokumen. Jadi kan kita untuk masuk ke Indonesia itu harus punya PCR negatif, dokumen PCR negatif. Nah itu diperiksa juga. Setelah itu masuk ke imigrasi dan ngambil bagasi. Nah setelah ngambil bagasi ini ada 2 pilihan. Yang ke Wisma Atlet dipisahkan, yang mau ke hotel dipisahkan gitu. Oke, dan di situ nanti udah ada kendaraan yang standby? Betul. Okay. Jadi yang semua yang Wisma Atlet disuruh dikumpulkan semua dulu, sampai jumlah orangnya cukup, langsung akhirnya pada masuk ke bis yang membawa ke Wisma Atlet. Ini di Wisma Atletnya di Pademangan. Oke. Nah, di Wisma Atlet ini kan ada satu kamar ya. Gambarannya tuh seperti apa sih di sana, Paman? Iya, jadi di Wisma Atlet Pademangan ini kalau nggak salah ada 10 towernya, ada 10. Jadi yang saya tuh di tower 8 ada 19 lantai. Jadi itu memang lumayan cukup besar ya. Nah, jadi gambaran kamarnya itu seperti apartemen lah, studio apartemen gitu dengan 2 kamar tidur. Jadi satu kamar dengan 1 bed, terus kamar yang satunya lagi dengan 2 bed. Jadi satu ruangan kamar itu diisi oleh 3 orang. Nah di dalam itu juga jadi ada ruang tamu, ada kamar mandi di dalam, ada tempat untuk jemuran. Jadi lumayan nyaman lah. Berarti kalau dari fasilitas sih semuanya lengkap, ada di satu kamar atau satu ruangan, satu unit itu gitu ya? Iya betul. Oke. Nah kalau misalnya untuk makanan dan lain sebagainya, waktu pas sahur kemarin itu kayak gimana? Pas takbiran, suasana malam takbiran itu kelihatannya gimana tuh, kelihatan dari lantai 19 ini? Iya, kalau sahur kemarin waktu puasa sih sahur memang disediakan sahur sama pas buka gitu. Jadi memang makanan nggak ada masalah juga disediakan. Dan juga di tiap unit tuh biasanya ada kantin juga. Jadi kalau kita misalnya bosen dengan makanan yang disediakan sama fasilitas di sini, bisa juga beli sendiri untuk nyoba makanan yang lain gitu. Terus kemarin selama malam takbiran memang kita paling denger aja dari takbiran dari masjid-masjid sekitar gitu. Jadi ya orang-orang di sini paling ya di luar aja jalan-jalan terus
di kantin, kadang ada yang diem di kamar juga gitu. Ada obrolan apa tuh semalam sama orang satu unit? Bertiga kan ya berarti ya? Iya, nah itu menariknya di sini adalah kan kita datang dari berbagai negara ya, jadi kita juga bisa ambil sharing-sharing juga pengalaman masing-masing gitu. Nah kebetulan yang satu unit ini mereka dari mana? Nah saya ini teman kamar saya dua-duanya dari Kamboja. Tuh, mereka orang Semarang, kerja di Kamboja udah 1,5 tahun. Ya mereka pulang sini gitu. Dan ini memang Fahman memutuskan untuk pulang tanggal 10 kemarin karena memang kebagian tiketnya tanggal segitu atau gimana tuh? Iya, jadi saya tuh udah beli tiketnya kan udah jauh-jauh hari ya. Jadi daripada schedule ulang, udahlah biar aja nggak apa-apa cobain lebaran di karantina gitu loh. Karena takutnya siapa tahu ternyata kalau misalnya udah dites berapa kali positif, siapa tahu bisa keluar lebih cepat gitu ya. Iya. Nah tapi ternyata memang mau tidak mau aturannya adalah 5 hari. Iya, harus walaupun udah tes negatif apapun itu langsung harus di karantina juga gitu. Dan jadi ketika pertama kali datang sampai di Wisma Atlet itu langsung dites swab lagi gitu, walaupun kita udah punya dokumen PCR negatif sebelumnya. Ketika pertama kali datang langsung dites swab lagi. Nah terus selanjutnya setelah 5 hari karantina swab kedua sebelum kepulangan. Jadi dua-duanya harus negatif baru kita bisa keluar. Oke, berarti ini untuk jadwal tes swab berikutnya tanggal 15 ya? Enggak, saya tadi malam, tadi pagi itu udah yang swab kedua, jadi sekarang lagi nunggu hasilnya. Jadi kemungkinan sih hari ini atau enggak besok udah keluar hasilnya. Insya Allah mudah-mudahan negatif dan bisa keluar dari karantina. Waduh, jadi ini gimana masyarakat di warganya Wisma Atlet pas berlebaran pagi-pagi, kan memang nggak ada sholat id sih ya, demi keamanan juga kan. Tapi apakah ada opor, ada ketupat, boleh dapat kiriman atau enggak, itu gimana tuh? Nggak ada porok, nggak ada. Maksudnya suasana nggak ada suasana yang lebaran banget gitu, ketupat opor gitu nggak ada di sini. Jadi lebih kayak hari-hari biasa aja karantina. Cuman kayak suasana sekitarnya, kita dari masjid sekitar kedengeran ada takbir, terus ada lagi sholat Idul Fitri gitu. Terus kalau makanan kita juga nggak boleh terima dari luar, kayak ada yang mau ngirim atau lewat ojek online gitu kan, pengiriman gitu kita memang nggak boleh. Oh, padahal kan sebelumnya boleh ya, kalau nggak salah. Iya, kalau sekarang nggak tahu nih kenapa nggak boleh. Jadi bener-bener memang ditekankan dari pertama kita datang itu kan dikasih tahu peraturannya apa aja. Salah satunya itu tidak boleh untuk menerima makanan dari luar, makanan dan barang dari luar. Gitu. Makanan dan barang dari luar itu udah nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh juga terima tamu. Gitu. Sinyal gimana? Kan mau nggak mau harus online ya sekarang ya? Nah ini juga nih mungkin salah satu kekurangannya adalah kan kita kalau zaman sekarang nih wifi itu penting, internet itu penting banget untuk semua orang ya. Iya. Apalagi kita dari jauh untuk menghubungin keluarga segala macam. Nah di sini agak untung-untungan juga tergantung kita dapat kamarnya. Kadang-kadang ada, kalau kita beruntung dapat kamar yang dapat sinyalnya bagus, kita bisa pakai wifi. Nah kalau saya sayangnya dapat kamar yang sinyalnya kurang bagus, jadi internetnya nggak masuk, wifi-nya nggak masuk gitu. Untung masih bisa dapat ini paket atau beli paket internet sendiri. Pada akhirnya di bawah-bawah itu karena ada warung-warung, mereka juga ada jualan paket juga, jadi ya udahlah beli di situ. Oh, harganya mahal dong, nggak? Harganya biasanya ya lumayan lah, karena orang-orang butuh juga pasti pada beli juga gitu. Oke. Karena kan mau nggak mau ya, jadi ya udahlah lebaran di Wisma Atlet gitu. Ya udah silaturahminya online. Yang mestinya ada wifi ternyata nggak ada wifi, tergantung ininya ya. Posisi menentukan prestasi itu tadi ya kalau zaman sekolah banyak. Iya benar banget. Oke, jadi berarti kalau misalnya hasilnya negatif nih udah keluar, itu udah bisa langsung keluar dari Wisma Atlet. Iya, jadi udah bisa langsung keluar dari Wisma Atlet dan juga nanti dikasih surat pengantar karena kan sekarang lagi ada larangan mudik ya. Nah dengan surat pengantar itu kita bisa langsung ke tempat ke daerah tujuan kita masing-masing. Difasilitasi sama transport juga nggak atau itu harus usaha sendiri? Oh ya, di sini ada juga jasa transportasinya yang memang direkomendasikan dari
Wisma Atletnya ada beberapa layanannya. Jadi kalau orang yang mau menggunakan jasanya bisa langsung dari sini, cuman harus bayar sendiri, jadi nggak gratis gitu loh. Oke, dengan tarifnya berapa tuh kalau boleh tahu informasinya? Tarifnya, wah saya kurang tahu tapi dengar-dengar dari gosip tetangga, lumayan agak mahal sih. Saya nggak bisa, mungkin karena nggak tahu pastinya berapa. Cuman dari yang dengar-dengar lumayan agak mahal sih. Oke, jadi boleh jalan kalau misalnya udah keluar dari hasil swabnya negatif, boleh sebenarnya untuk ini kan karena Fahman mau ke Bandung kan ya? Iya, betul. Sebenarnya ya tujuannya ke Bandung gitu. Jadi kalau misalnya pun keluar ada surat pengantar itu biasa, dan katanya kalau pakai surat pengantar itu boleh tembus nih karena kan posko pemeriksaan sekarang ada di beberapa titik. Iya, bisa tembus dengan surat pengantar dari sini. Oke. Yang mau dicari setelah keluar dari Wisma Atlet mau nyari apa nih, Fahman? Makanan. Pasti makanan yang pertama. Udah kepikirannya apa tuh makanannya? Ini sama teman-teman di kamar di sini udah rencana kan. Pokoknya kita kalau mau keluar sini kita cari makan lah di tempat yang enak gitu. Emang karena kita juga kan kangen makanan Indonesia salah satunya yang paling kita kangenin. Waduh, udah ini titip sama orang rumah nyisain opor sama ketupat belum? Iya. Udah termasuk itu ya? Disisain. Oke, sip. Oke, kalau begitu nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu di Bandung. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan juga ya, Fahman ya. Oke. Pasti. Oke, terima kasih banyak Fahman. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sama-sama. Thank you, Dona. Ya, berbincang dengan Fahman. Jadi kita sempat WhatsAppan doang, istilahnya kayak udah nyampe Indonesia, di mana? Wisma Atlet. Terus habis itu setelah ngobrol-ngobrol, ya udah deh kita ini aja ngobrol-ngobrol lebih jelasnya di PRFM gitu ya. Jadi eksklusif, waduh. Biar tahu juga suasana sholat Id di sana seperti apa, suasana hari raya Lebaran di Wisma Atlet seperti apa. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Fahman di Wisma Atlet ya mau nggak mau ya. Istilahnya sih tidak berbeda dengan hari-hari biasanya, karena memang tidak ada sholat Id yang dilaksanakan. Ya paling orang-orang ngumpul di kamar, atau kan karena memang tidak harus full di kamar terus, ada waktu-waktu tertentu boleh keluar begitu ya. Ya paling keluar dari kamar atau keluar dari unitnya. Jadi seperti tadi disampaikan Fahman ini kan baru pulang nih dari Turki karena memang udah beli tiket jauh-jauh hari. Dan ya kalau misalnya mau di reschedule lagi memang biasanya agak ribet begitu pendengar PR ya. Dan orang yang dari luar datang ke Indonesia itu kebijakannya harus karantina 5 hari. Nah dari Turki kemudian tiba tanggal 10 dan kemudian pas langsung di bandara itu langsung diarahkan untuk karantina. Jadi urutannya itu nanti akan ada isi form dulu gitu ya. Anda nanti ada checkpointnya, kemudian isi formulir, ada pemeriksaan dokumen karena kan persyaratan dari luar datang ke Indonesia harus menunjukkan hasil PCR negatif. Nah kemudian hasil sudah ditunjukkan boleh, kemudian nanti di imigrasi ambil bagasi, kemudian nanti dibagi tuh. Ada yang memilih ke Wisma Atlet. Wisma Atlet itu adalah yang difasilitasi oleh pemerintah dan gratis, atau ada yang memilih ke hotel begitu ya. Di hotel juga ada tawaran-tawarannya begitu, tergantung mau hotel bintang berapa. Harganya sih nanti disesuaikan dengan hotel bintang berapa. Dengan budgetnya 5-6 juta rupiah untuk 5 hari full terfasilitasi seperti kamar, tempat makanan 3 kali sehari dan lain sebagainya. Nah kemudian akhirnya udah nih Fahman ya udah memilih untuk di Wisma Atlet, dan di Wisma Atlet ini memang serunya adalah nanti akan bertemu juga dengan orang-orang yang dari luar negeri tiba di Indonesia, dan kebetulan Fahman dengan 2 orang yang lain. Gambarannya adalah Wisma Atlet ini seperti apartemen dengan 2 kamar, di dalamnya ada ruang tamunya ya, ada kamar mandinya juga, 2 kamar, 1 kamar itu dengan 1 bed, yang 1 kamar dengan 2 bed begitu ya. Dan Fahman barengan dengan orang Indonesia yang bekerja di Kamboja, orang Semarang yang kerja di Kamboja dan baru tiba juga di tanah air. Jadi intinya nanti setelah 5 hari isolasi karantina lah ya, karantina 5 hari. Nanti setelah itu ada tes lagi PCR, tapi Fahman kebetulan udah tes PCR nih, mau PCR yang kedua pagi tadi, sedang menunggu hasilnya. Kalau hasilnya negatif,
Nah, ini nanti baru bisa keluar dari Wisma Atlet. Dan tadi kan tujuannya Fahman itu mau ke Bandung. Gimana nih kalau misalnya mau keluar dari Wisma Atlet? Sedangkan sekarang kan ada aturan nggak boleh mudik itu. Jadi katanya nanti dari Wisma Atlet ada surat pengantar, ibaratnya ada surat pengantar yang menyatakan bahwa dari Wisma Atlet sudah hasil negatif dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti ada ya memang agak susah juga kalau misalnya pakai travel, tapi ada mobil yang disediakan atau alat transportasi yang ada di Wisma Atlet yang disarankan untuk dipergunakan kalau misalnya mau pulang ke Bandung gitu. Tapi kita lihat lagi nanti perjuangannya Fahman untuk nyampe ke Bandung bagaimana. Itu tadi salah satu teman saya juga di Bandung sebenarnya ya, pendengar PR ya. Udah lama nggak ketemu. Akhirnya ngobrolnya di PR FM. Nanti kita coba ke tempat yang lain gimana cerita-ceritanya sesaat lagi di 107,5 PR FM News Channel. Demikian tadi pernak-pernik suasana lebaran kali ini. Baru saja Anda menyimak info lebaran. Berbagai macam informasi khas seputar lebaran.